Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Di video kali ini saya akan jadi saya akan merubah ini saklar all fiction ya. Akan kita rubah ke PNP dengan Vario 125 yang keluaran tahun 2022 ya, yang terbaru pokoknya ya. Nah, jadi ini saklarnya sebelumnya ini sudah terpasang di Varionya ya. Tapi untuk rangkaiannya yang ini masih rangkaian untuk ke lampu yang standarnya ya. Nah, ini di dalamnya ada dua modul, dua relay. Nah, kebetulan sekarang motornya sudah dirubah menggunakan biled dan itu juga sedang saya kerjakan. Nanti videonya juga akan saya upload ya untuk hasil pemasangan bilednya. Nah, di video kali ini saya cuman membagikan cara untuk merubahnya ya. Jadi nanti modul ini kita rubah lagi. Jadi kita cuman pakai satu relay untuk indikator dim yang di speedometer ya. Nanti soket yang ini tidak kita pakai lagi. Nah, ini kan soket jumperannya ya sebelumnya. Jadi nanti kita rubah soket yang masuk ke relay besar ya, yang untuk bilednya. Jadi nanti ini saya bongkar dulu. Kemungkinan teman-teman ya ada yang sudah beli saklar all fiction yang PNP untuk varionya ya, tapi untuk lampu standar. Kemudian daripada beli lagi ya, daripada beli baru, teman-teman bisa rubah sendiri. Silahkan ikuti cara yang saya bagikan ini ya. Tahu teman-teman yang belum pasang saklar all fiction tapi sudah memasang lampu biled. Nah, teman-teman juga bisa beli saklar barunya. Saya sarankan untuk saklarnya itu gunakan yang original ya. Jadi kalau yang original itu lebih awet dan lebih smooth ya tombolnya. Kalau original di belakangnya ini ada tombol, ada tulisan minda ya, tapi ini ketutup ya, tutup sama ini. Yang di belakangnya ini ada mindanya. Jadi ini sebelumnya hazard. Oh ya, jadi di video ini sekalian saya juga mau rubah ini ya, untuk tombol yang dua ini dengan ini. Nah, jadi kebetulan sesuai request dari pemilik motor, untuk yang bagian sini yang awalnya ini untuk lampu dekat, lampu jauh, ini kita jadikan untuk hazard. Kemudian yang di sini yang tombol ini yang awalnya bagian tengah ini untuk lampu senja ya. Nah, ini nanti kita rubah menjadi lampu dekat dan ini jadi lampu jauh ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kan untuk paling bawah ini off ya, ini off, di tengah senja, dan di atas adalah untuk lampu utama. Nah, nanti kita rubah jadi off di bawah ya, untuk bagian tengah ini untuk lampu dekat dan di atas lampu jauh. Sementara untuk pas beam seperti biasa ya. Jadi ketika lampu off, pas beam masih bisa digunakan ya. Oke, jadi saya bongkar dulu untuk, nah ini hazard yang lama ya, ditempel di sini. Nanti ini kita lepas juga, tidak kita pakai lagi. Oke, baik teman-teman ya. Jadi ini saya lepas dulu kabelnya karena kita akan rangkai ulang. Jadi biar teman-teman bisa jelas, ini saya potong dulu ya. Iya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya pisahkan ya, sudah saya lepas. Nah, ini sudah saya copot semua. Jadi yang tidak perlu saya singkirkan dulu. Nah, untuk soket ini ya, soket yang ke headlampnya, karena kita pakai biled, jadi tidak kita pakai lagi. Ini kita singkirkan. Dan ini tombol hazard yang lama tidak kita pakai, kita singkirkan juga. Ini kabel-kabel yang lain juga kita singkirkan. Nah, jadi tinggal tersisa ini ya, saklarnya, kemudian soket ini, dan relay juga nanti kita pakai cuma satu ya. Nah, ini kotaknya ya, nanti kita pakai atau tidaknya lihat aja nanti ya. Oke, jadi sekarang
sebelum ini kita sambung ya. Ini sengaja saya lepas semua agar teman-teman bisa paham ya. Mulai dari awal lagi kita rangkai. Sebenarnya kalau bukan tutorial ya saya bisa aja langsung ya. Paling rubah sedikit ya jalurnya, udah bisa kita aplikasikan untuk ke bidet ya. Tapi di sini saya sengaja bongkar semua agar teman-teman yang mau coba merakit sendiri jadi bisa ya dari awalnya seperti apa, rangkainya seperti apa. Nah, jadi kita sekarang lepas dulu baut ini ya. Nah, nanti kita rombak dulu untuk jalur yang di bagian dalam karena di sini kita jadikan hazard ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita lepas ya. Nah, kalau teman-teman nanti bingung cara masangnya, ya ikuti terus ya video saya agar nanti teman-teman bisa merakit kembali ya. Nah, ini kita pisahkan ya untuk yang holder bagian sini, baut-bautnya kita pisahkan di sini agar tidak terbalik ya. Nah, ini untuk yang holder sebelah sini ya. Nah, bagian di bawahnya ya. Jadi kita pisahkan agar tidak bingung teman nantinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Untuk yang panjang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kan untuk yang ini ya. Nah, di sini ya. Kena ke bagian ini. Nah, jadi kita kan akan rubah jadi lampu jauh, lampu dekat ya. Nah, lampu jauh, lampu dekatnya itu kan dia masuknya ke sini ya teman-teman ya. Ke bagian mana ya? Bentar ya. Nah, bagian ini ya, bagian ini. Nah, jadi teman-teman nanti lepas ya dulu untuk inputannya kan di sini kabelnya warna kuning ya. Nah, inputan warna kuning ini mana ya? Oh, maaf ya. Yang kuning ini untuk lampu jauh ya. Nah, ini kita lepas yang kuning yang panjang ke bawah ya. Kita lepas yang kuning di sini. Nah, di tombol yang ini, yang kuningnya ini kita lepas, yang putihnya juga kita lepas. Ya, yang putihnya kita lepas. Kemudian pokoknya semuanya lah kita lepas ya, ketiga-tiganya, karena ini nanti kita sambungkan ke hazard ya. Nah, jadi biar tidak bingung teman-teman ya. Nah, ini di ujungnya diikat biar nanti supaya panjangnya tetap sama di dalam. Nah, bagian sini juga teman-teman ikat ya, di sini ya. Nah, di sininya saya ikat dulu. Jadi nanti kita pas ngukurnya itu bisa sama lagi seperti bawaannya ya. Bisa ikat dengan solasi atau
mungkin dengan kabel tis juga boleh. Nah, sudah terikat seperti ini. Ini saya lepas saja ya, biar tidak mengganggu. Untuk di bagian ini kita ikat juga satu-satu ya, nanti dilepas lagi ya. Nah, untuk saklar ke sini ini kita ikat. Ini juga kita ikat ya. Oke, jadi sambil saya panaskan dulu soldernya. Kita singkirkan di sini. Nah, jadi tadi ada yang 3 kita lepas ya. Mana ya? Oh ya, bagian sini ya. Nah, jadi sebelum ini teman-teman lepas, kita kan mau ambil hazard ya. Berarti hazard itu inputannya harusnya kan untuk di saklar fiction ya, warna abu-abu, maaf ya, coklat sirip putih ya. Nah, nanti coklat sirip putih teman-teman bisa ambil di bagian tengah sini saja. Nah, di bagian sini carikan kabel juga. Ntar saya ambil dulu kabelnya. Nah, ini kabelnya warnanya bebas ya, karena saya tidak ada coklat garis putihnya. Yang penting teman-teman tahu ya arahnya kemana. Nah, jadi di kabel coklat ini kita tarik dulu ya, biar keluar dulu. Nah, kira-kira di bagian sini aja ya. Nah, mungkin di setengahnya ini kan sudah arah keluar ya. Ini kita lukai. Nah, nanti ini kita solder di sini ya. Oke teman-teman, untuk saklar ini, untuk inputannya itu kan warna biru ya teman-teman ya, biru garis hitam. Nah, ini kan dari saklar yang ini ya, dari tombol yang ini ke bagian posisi atas. Nah, terhubungnya dengan warna biru ini ya, biru garis hitam yang ini ya. Nah, di sini. Jadi biru ini kita lepas, kita gantikan dengan input pressure ya. Nah, ini input pressure. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal 2 kabel ini. Ini teman-teman pakai salah satu aja ya. Yang penting yang 2 kabel ini, yang warna hijau ini sama warna putih dan kuning ini kita lepas. Nah, nanti kita ambil aja salah satunya ya. Iya. Nah, berhubung hijau ini lampu dekat. Nah, untuk lampu biru ini tidak kita pakai ya. Lampu biru kan untuk lampu senja nih, kabel biru nih, biru polos. Untuk lampu senja ini tidak kita pakai, kita lepas dan kita ganti dengan yang warna hijau ya. Jadi itu untuk lampu dekatnya ya.
berarti yang biru ini kita pindahkan ke sini ya. Untuk lampu dekat sudah terpasang. Sekarang untuk lampu jauhnya. Nah, ini untuk lampu jauh yang dua ini ya. Dua ini kedua-duanya kita pindahkan ke bagian biru ini ya. Biru yang garis hitam. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap. Sekarang tinggal kita atur saja kabelnya agar nantinya tidak berlebih ya. Nah, sekarang kabel biru tadi ini ya, ini kan untuk lampu senja ya. Nah, ini kita gunakan aja untuk azad nantinya. Nah, kita masukkan di bagian sini ya. Di bagian sini teman-teman bisa pilih salah satu aja ya. Oke, ini sudah siap. Tinggal nanti yang biru ini kan udah outputnya dari ini ya. Nah, dari saklar ini. Nah, nanti ini kita kasih dioda, kita jumper ke sen kanan dan sen kiri ya. Tapi itu nanti terakhir. Ini kita rakit dulu. Kita pasang kembali. Yang pertama teman-teman masukkan dulu yang ini ya. Nah, yang ini. Untuk menghadapnya ini kan ke sini nih. Nah, ini teman-teman hadapkan ke sini. Seperti ini. Sini ada kayak cantolan ya. Nah, masukkan ke bagian situ ya. Nah, ini udah masuk. Seperti ini. Kemudian nanti kabelnya kita atur dulu. Biar tidak seliweran ya. Kemudian yang ini tuh di bagian sini. Nah, ini ada lubang ini menghadapnya ke lubang ini ya. Lubang bautnya ini. Untuk kabelnya ini kita lewatkan di bawah seperti ini. Jadi ini kita atur dulu ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk pas beam. Untuk tombol pas beamnya kita masukkan ke dalam sini. Kalau dirasa susah teman-teman bisa pas beam dulu ya. Ini saya angkat lagi. Kita masukkan pas beamnya dulu ya, biar lebih mudah. Nah, untuk tombol pas beam ini ada kuncian di sini ya. Ini dimasukkan ke sini dan ini pas di lubang sini ya. Jadi kita gunakan baut dulu untuk penahannya sementara. Karena nanti kan kalau kita mau pasang harus pasang ini ya. Jadi ini kita tahan agar tidak lepas sementara ya. Nah, cukup segitu aja, tidak perlu kencang-kencang.
Kemudian ini kabelnya teman-teman atur agar tidak menghalangi ini nantinya ya. Ini bisa diatur dulu, kabelnya dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Selanjutnya kita pasang bagian sini ya. Nah, yang tadi. Oke, sudah masuk. Nah, nanti kabel ini keluarnya ke sini ya, teman-teman. Bagian sini ini saya kunci lagi yang bagian sini dulu biar tidak lari juga. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal kabelnya kita atur. Ini kita lepas dulu solasinya ya. Oke, ini sudah kita lepas agar bebas ya. Nah, kemudian kita ambil pengunci. Nah, di sini ada dua pengunci, ini kita pisahkan tadi ya. Nah, ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar ini untuk pengunci bagian pas beam yang di sini ya. Jadi ini kita lepas dulu. Kabelnya juga kita geser sedikit ke atas ya, agar bagian ini ya, ada cantolan ini masuk ke sini, ke bawah. Ini untuk kabel ya, agar kabel ini tidak ke bagian sini ya. Oke, jadi ini kita lepas dulu bautnya. Jadi kabel yang di bawah yang masuk ke pas beam ini dikunci sama ini ya, sama klip sama besi bracket ini. Kemudian kita pasangkan bautnya ya. Nah, bautnya yang pendek ini ya, yang panjang kayaknya. Nah, yang panjang ini ya. Nah, kita cek ya untuk pas beamnya jangan sampai terhalang oleh kabel ya. Jadi sini sudah normal, lancar. Sekarang tinggal kuncian ini. Nah, kuncian ini untuk di sini ya. Posisinya seperti ini. Seperti ini. Nah, tapi kabel harus masuk ke bagian dalam ini. Jadi kabel lewat seperti ini ya. Tar dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kabel masuk ke bagian sini ya. Yang biru ini kita masukkan dulu ke jalurnya ke bawah. Keluar jalur. Sudah.
Nah, kita cek dulu ya semuanya. Sudah tidak ada yang nyangkut. Pastikan aman semua. Nah, ini sudah siap, kemudian tinggal kita atur kabelnya ya. Nah, nanti ini ke bagian sini ya, masuk ke sini, ke bawah ini. Jadi kita atur panjangnya. Lanjut kita ke bagian yang bawahnya ya. Nah, di sini kita pasang dulu untuk klakson. Ini di sini nantinya. Nah, ini di sini kita pasang dulu ya untuk klaksonnya ya, biar gampang. Di sini ada semacam dudukan ya. Nah, dudukan ini nanti masuk ke bagian sini ya, bagian ini ya. Nah, jika sudah masuk, kita kunci yang bautnya yang panjang ya. Sini, nah ini yang paling panjang nih. Kita cek, lancar ya, tidak nyangkut. Kemudian kita masukkan kabel ini. Nah, kabel ini semua kita masukkan di sini, lewatkan ke samping ini ya. Jadi ini kita lepas lagi pengikatnya. Nah, biar gampang kita atur ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini kita ambil, kita masukkan di sini ya. Nah, posisinya seperti ini ke atas menghadapnya. Kita masukkan di bagian sini. Nah, ini udah masuk. Sudah masuk. Nah, ini kepanjangan ya, nanti kita buka lagi yang ini karena seperti ini ya, jadi nanti kita buka lagi, kita atur lagi kabelnya. Sudah seperti ini. Kemudian ambil ini ya, dan juga ini. Kalau yang ini posisinya di sini. Nah, di sini ya, posisi yang ini. Kemudian ini seperti ini. Nah, ini posisinya ya. Jadi yang ada tekukan ini, yang ada tekukan di sini nanti kena ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi baut ini kita lepas lagi. Nah, ini kan tadi kita kunci dulu ya, kita lepas lagi, nanti kita pasang di sini. Dimasukkan, didorong sedikit. Sudah masuk, baru kita pasang bautnya. Jadi kalau kita memang merubah jalur itu harus dipahami betul ya jalurnya, jadi agar tidak terjadi salah sambung. Dan untuk ini ya, membongkar holder ini kalau bisa kita urut dan bautnya kita pisah-pisahkan letaknya, jadi agar tidak ada yang tertukar ya.
Nah ini bautnya, kemudian yang untuk di sini ya, untuk baut di sini. Ini nanti kita pasang sama ini ya, pengunci ini di sini. Nah, di yang kita pasang selanjutnya itu, ini saya lepas dulu karena nanti habis itu mau saya masukkan ini ya, selongsongnya ya ke dalam. Jadi ini saya lepas dulu, saya atur lagi kabelnya. Ini sebenarnya udah bisa masuk nih. Tuh, udah rapat lagi ya. Saya lepas dulu. Nah ini sudah saya rapikan. Selanjutnya output dari ini kan inputnya ya. Nah ya inputnya masuk ke sini satu, ke sini satu. Jadi kita cabang dua ya. Dan yang di atas ini nanti akan kita jadikan hazard. Nah jadi outputnya itu tadi kita pakai kabel warna biru ya. Jadi karena warna biru ini nganggur, yang dari sini kita pakai. Kemudian kita siapkan juga dioda. Nah bisa menggunakan 1 ampere atau 2 ampere. Kebetulan sekarang saya ada yang 2 ampere, saya gunakan 2 ampere ya. Nah jadi ini kita sambungkan ke yang biru. Nah untuk arah diodanya seperti ini ya. Nah, ini ujung bagian anoda, ini kita gabung dua. Sementara yang ada cincinnya, ini ujung katodanya. Ini nanti kita masukkan ke sen kanan dan sen kiri ya. Jadi ini output dari sini, warna biru ya, yang ini. Ini saya potong dulu. Kita ambil kabel warna biru. Kita potong di sini saja. Untuk sennya kita ambil warna hijau pekat dan juga coklat yang pekat ini ya. Nah sementara hijau yang agak muda ini sama coklat muda ini beda lagi ya. Ini untuk input klakson. Sementara yang ini untuk lampu dekat ya. Untuk klakson ini ya, yang hitam ya, input klakson. Ini untuk input lampu utama ya, yang coklat. Nanti ini juga kita gabung di sini, kita gabung yang coklat sama hitam ini. Jadi ini kita sesuaikan dulu. Kita potong di sini ya, nah, di sini.
Oke, jadi sudah siap. Kemudian ada satu lagi kabel yang kita paralel ya, nanti yang masuk ke bagian modul ini ya, untuk menyalakan indikator lampu jauh. Jadi kabel warna kuning ini untuk lampu jauhnya, ini kita cabang dua ya kabelnya. Kita kasih kabel lagi yang nanti satunya ini masuk ke bagian modul, dan satunya lagi ini masuk ke bagian solenoid nantinya. Jadi kita cabang dua dulu, baru kita pasang selongsongnya ini ya. Jadi kita jumper aja di sini, di area sini. Nah, paling di bagian sini ya, saya jumper ya. Oke, tidak jadi saya jumper di sini ya. Nanti saya jumpernya di modul saja ya. Ini padahal sudah saya lukai, tapi saya bungkus lagi ya di bagian modul. Jadi saya putuskan di sini, nanti saya kasih soket ya. Nah, jadi modul ini tetap terpasang di bodi motor nantinya. Kalau seandainya pengen lepas saklar nanti, jadi modulnya tidak perlu ke bawah ya. Jadi tinggal lepas saklar ini aja ya. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk bungkusnya ini ya. Kita pasang lagi. Ini kita ikat ya. Kemudian kita masukkan. Selanjutnya kita kunci ya. Nah, pengunciannya itu seperti ini. Nah, ini madapnya ke atas siang ini, dan ini seperti ini ya. Jadi menekan di remote yang panjang di sini, yang agak panjang. Nah, ini sudah kuat ya, sudah kuat. Kemudian ini kita masukkan lagi. Nah, seperti ini kita tes ya, apakah ada kabel yang nyangkut. Nah, harus jangan ada sampai kabel yang nyangkut ya. Oke, nah ini sudah aman, sudah tidak ada yang nyangkut. Untuk bagian ini ya, untuk merubah bagian saklar ini menjadi hazard, mungkin sampai di sini ya. Tapi kita tes dulu ya, kita buktikan ini sudah terkoneksi dengan ini ya, apa namanya, pressure ya. Kita tes dulu pakai multi. Kita pakai continue. Nah, ini propnya kita taruh di sini dulu, di bagian yang coklat garis putih. Ini posisi di bawah ya. Kita coba dulu ke salah satu sen, yang hijau ataupun yang coklat juga nggak masalah. Nah, ini terhubung ya, berarti coklat juga. Oh maaf ya, ini lagi ngesen. Ini pastikan bebas dulu ya. Nah, ini tidak ada ngesen sama sekali. Jadi yang coklat gelap tidak tersambung. Kemudian yang hijau ya, hijau gelap tidak tersambung. Sekarang kita tes ke atas. Nah, ini sudah terhubung nih. Nanti ya, terhubung. Kemudian ke coklat
juga terhubung ya, karena ini ada dioda jadi tidak ada bunyi continue ya, kecuali kalau dia langsung apa ya, tanpa dioda pasti akan bunyi ya. Nah ini ada terhubung nih, jadi menandakan ini ke hazardnya ke bagian atas ya. Nanti untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pas saya sudah pasang biletnya sekalian ya. Mungkin untuk bagian merubah ini di sini dulu. Kita lanjut nanti part 2. Part 2-nya itu kita menyambungkan kabelnya ini ke dengan soketnya ya, dengan soket ini ya. Jadi kita rangkai berikut dengan soketnya ya. Nah, jadi biar videonya tidak terlalu panjang ya pembahasannya. Di part pertama ini kita membahas untuk merubah ini dulu ya, merubah tombol ini, fungsi tombol. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman ya, teman-teman lain baik di sosial media ataupun di Instagramnya ya. Jadi apalagi ya, mungkin cuman segitu aja dari saya. Oh ya, untuk saklar ini kalau seperti ini bisa digunakan di motor apapun ya, mau dipasang di Vario, NMAX ataupun yang lain, ini sama aja ya, tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan kabel orinya ya. Nah nanti kita bahas lagi untuk di Yamaha NMAX. Di video sebelumnya juga sudah ada ya, tapi saya menggunakan saklar Minda ya, maksudnya saklar bajai pulsar ya. Nah sekarang ini saya kerjakan di Vario 125 yang keluaran 2022. Oke, sekian dulu mungkin, bye bye. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta